Resmi dari BKN, honorer yang lulus P3K 2024 tapi tak dapat formasi akan dialihkan jadi. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang lolos seleksi P3K 2024 tapi tidak mendapatkan formasi nantinya akan jadi seperti apa? Yuk kita cek informasinya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, mohon diklik dulu tombol subscribe-nya, bunyikan lonceng notifikasinya, like, komen, dan juga di-share video ini kepada yang membutuhkan. Dikutip dari ayobandung.com, penghapusan status tenaga honorer makin dekat. Seleksi P3K 2024 pun menjadi solusi pemerintah untuk menata para non-ASN agar tak terjadi PHK massal. Berdasarkan aturan pemerintah, para honorer tersebut wajib ikut mendaftar dan ikut seleksi P3K 2024 agar bisa jadi ASN. Dalam hal ini, honorer lulus seleksi P3K 2024 akan diangkat sebagai P3K penuh waktu dan paruh waktu. Aturan terkait honorer yang layak diangkat menjadi P3K telah dijelaskan dalam Peraturan Menpan.RB nomor 347, kemudian 348 dan 349. Dalam peraturan tersebut dijelaskan berbagai kriteria pelamar, syarat formasi, dan pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kompetensi jabatan. Pihak BKN menegaskan bahwa seluruh pelamar yang memenuhi kriteria diwajibkan menjalani proses seleksi, baik seleksi administrasi maupun seleksi kompetensi. Sehingga meskipun sudah ada di database BKN, namun tidak mendaftar dan mengikuti seleksi, mereka tidak akan diangkat sebagai P3K. Tahap awal dari proses rekrutmen ini adalah pendaftaran dan pengisian data oleh pelamar yang kemudian diverifikasi oleh instansi terkait. Proses verifikasi ini menghasilkan dua kategori pelamar, yaitu memenuhi syarat atau MS dan tidak memenuhi syarat atau TMS. Untuk pelamar dengan status tidak memenuhi syarat atau TMS, maka peraturan tahun ini tidak mengatur tindak lanjut yang spesifik. Namun, mereka tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K di tahun mendatang atau sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sementara itu, pelamar yang memenuhi syarat akan melanjut ke tahap seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi mencakup ujian teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara berbasis sistem CAT BKN. Penilaian seleksi ini disusun berdasarkan peringkat yang menentukan siapa saja yang berhak mengisi formasi P3K. Karena terbatasnya formasi yang tersedia, tidak semua pelamar yang lolos seleksi kompetensi akan mendapatkan posisi P3K 2024. Bagi pelamar yang telah berhasil mengisi formasi, mereka bakal diangkat sebagai P3K penuh waktu. Sementara itu, pelamar yang telah memenuhi syarat tetapi tidak berhasil mengisi formasi, maka akan diarahkan sebagai P3K paruh waktu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menpan.RB nomor 347, kemudian 348 dan 349 yang menjelaskan bahwa pengangkatan P3K bergantung pada kebutuhan formasi yang tersedia. Sebagai informasi tambahan, data terbaru dari BKN per 5 November menunjukkan jumlah pelamar P3K tahun ini mencapai lebih dari 1,4 juta, tetapi hanya sekitar 1,3 juta yang berhasil mengajukan. Dari jumlah tersebut, tenaga honorer yang memenuhi syarat diberi tanda warna hijau dan memiliki potensi untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu atau paruh waktu. Nah, jadi Bapak Ibu yang berhasil lolos seleksi P3K di tahun 2024 ini, tetapi tidak mendapatkan formasi, maka Bapak Ibu insya Allah
akan diangkat menjadi P3K paruh waktu sesuai dengan peraturan Menpan RB yang telah dijelaskan tadi. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.